Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Dalam buku Principles of Political Geography, 1957, yang ditulis oleh Weigert dan W. Hans, disebutkan bahwa pada tanggal 7 Juni tahun 1494 disepakati Perjanjian Tordesillas oleh Portugis dan Spanyol. Perjanjian ini merupakan kesepakatan pembagian dunia antara dua kerajaan Katolik di Eropa paling berpengaruh saat itu, yakni Portugis dan Spanyol. Kerajaan Portugis menguasai dunia timur, sedangkan kerajaan Spanyol menguasai dunia barat, yang ditentukan lewat perhitungan khusus. Perjanjian Tordesillas sebenarnya merupakan gagasan Paus Alexander ke-6 dari Vatikan sebagai solusi atas persaingan dua kerajaan Katolik itu. Ia mengeluarkan kebijakan atau fatwa Gold, Glory, dan Gospel alias 3G. Dengan demikian, tujuan Portugis dan Spanyol melakukan penjelajahan samudera, selain untuk memperoleh kekayaan, gold, dan kejayaan, glory, juga mengusung misi menyebarkan agama, gospel. Aksi eksplorasi yang dilakukan bangsa Portugis dan Spanyol itu mencakup hampir seluruh bagian dunia, termasuk Kepulauan Nusantara atau yang kemudian menjadi wilayah negara Indonesia. Kedatangan pertama bangsa Portugis di Nusantara adalah pada awal abad ke-16 Masehi. Spanyol sempat ikut campur di kawasan ini namun kemudian harus pergi setelah disepakatinya Perjanjian Zaragoza pada tanggal 22 April tahun 1529. Arti dan tujuan gold, glory, gospel selain untuk memperoleh kekayaan, gold, dan menyebarkan agama, gospel, tujuan penting lainnya adalah untuk memperoleh kejayaan, glory. Kejayaan ini dapat berbentuk kekuasaan atas wilayah jajahan, serta pengaruhnya bagi kerajaan Katolik di kawasan Eropa. Artinya, penjelajahan ke wilayah baru bukan semata untuk menancapkan kuasa atas wilayah tersebut, namun juga menguatkan posisi kerajaan Portugis atau Spanyol di Eropa. Ketika penjelajahan itu berhasil, maka kekuasaan atau kehebatan mereka pun diakui oleh bangsa Eropa lainnya. Semakin banyak dan kuat jajahan mereka, semakin kokoh posisi kerajaan Katolik tersebut di Eropa. Orang-orang yang terafiliasi dengan kerajaan pun cenderung memperoleh gelar kebangsawanan dan dihormati oleh para pesaingnya. Gold berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Kekayaan yang dieksploitasi dari wilayah-wilayah baru itu kemudian digunakan untuk kepentingan kerajaan, negara imperialis seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Perancis dan lainnya. Glory diartikan sebagai kejayaan atau lebih rinci lagi memperoleh wilayah jajahan untuk dikuasai melalui penjelajahan samudera. Maka, negara-negara imperialis barat pernah memiliki banyak wilayah koloni di berbagai belahan dunia. Dilansir laman ensiklopedia, glory artinya yaitu kejayaan yang diinginkan oleh para petinggi kerajaan Katolik, baik itu Spanyol maupun Portugis. Kedua bangsa itu saling bersaing untuk memperoleh wilayah jajahan dan menancapkan pengaruh di kawasan yang mereka jelajahi, serta kehormatan di kalangan bangsa Eropa sendiri. Gospel misi Jesuit mewajibkan tugas suci pengabaran Injil perlu dilakukan dimanapun. Demikian yang ditulis Usman Nomai melalui artikel berjudul, Portugis dan Misi Kristenisasi di Ternate, dalam Jurnal Fikrah, volume 2, Juni tahun 2014. Dengan demikian,
Gospel adalah misi agama atau misionaris. Selain untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan di tempat-tempat baru yang ditemukan, bangsa-bangsa imperialis juga menyebarkan agamanya di wilayah-wilayah anyar tersebut. Jadi kita menjadi tahu dengan cara bagaimana agama ini disebarkan, dengan cara yang damai. Dilihat dari mananya, silahkan buktikan.